Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas F, Sejarah dan Teori Arsitektur 1, Prodi Arsitektur Universitas Brawijaya. Di sini saya bersama dengan 3 teman saya lainnya akan membahas mengenai arsitektur jengki Wisma Kilang Pertamina. Sebelumnya akan ada 4 topik bahasan, yakni penjelasan umum objek, latar belakang historis, konsep kosmologi, serta karakteristik ruang dan bentuk. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang deskripsi umum objek. Wisma Kilang Pertamina ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 222 sampai 227, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Luas areanya yaitu kurang lebih 10.285 meter persegi. Wisma Kilang Pertamina atau yang sekarang dikenal dengan nama Patra Melawai Beach ini adalah sebuah penginapan sederhana yang dikelola oleh Pertamina. Bangunan ini memiliki masa majemuk, yaitu dengan 6 masa penginapan yang serupa dengan jarak masa yaitu 10 hingga 20 meter. Selain itu, juga dilengkapi dengan kafe kilang mandiri yang terletak di luar bangunan yang terbuka untuk umum. Jika dilihat dari fasadnya, bangunan ini memiliki gaya international style, namun juga memiliki ciri khas arsitektur jengki, seperti pada bentuk atap pelana dengan perbedaan ketinggian, letak ventilasi yang khas terletak di antara atap, bentuk dinding yang miring, dan juga terdapat jalusi sebagai alternatif froster. Penginapan Wisma Kilang Pertamina ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti parkiran dan lahan hijau yang cukup luas. Karena letaknya yang berada di pinggir pantai, Wisma Kilang Pertamina ini ramai dikunjungi wisatawan pantai yang sekaligus ingin menginap atau hanya untuk mengunjungi pantai sambil mampir ke kafe kilang mandiri tersebut. Berikut adalah gambar interior Wisma Kilang Pertamina. Fasilitas yang terdapat di dalam penginapan Wisma Kilang Pertamina ini yaitu terdapat teras depan, kamar mandi, dapur, dan ruang tamu pada lantai 1 bangunan ini. Sedangkan pada lantai 2 bangunan ini terdapat 3 kamar yang juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Pada lantai 2 juga dilengkapi balkon yang didesain lebar dengan bentuk railing balkon yang miring dan menghadap langsung menuju pemandangan pantai. Selanjutnya adalah gambar eksterior Wisma Kilang Pertamina. Terlihat bahwa eksterior ini memiliki perbedaan warna bangunan karena terjadi renovasi pengecatan kembali eksterior bangunan. Lalu selanjutnya adalah gambar arsitektural Wisma Kilang Pertamina, yaitu terdapat side plan, tampak depan, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Baik, sebelum lebih jauh, ketika kita mendengar arsitektur jengki, pasti muncul di benak kita, bagaimana sih arsitektur jengki itu bisa muncul atau terbentuk? Baik, yang pertama, saat itu adanya gejolak politik tahun 1950 sampai 1965-an. Pada waktu itu, arsitektur kolonial sangat mendominasi di Indonesia, terutama adanya jajahan kepada Indonesia sendiri. Kemudian, saat kolonial Belanda itu meninggalkan Indonesia, saat itu Presiden Soekarno sangat gencar untuk membangun identitas bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia ini memiliki semangat untuk lepas dari arsitektur kolonial Belanda. Kemudian, bagaimana untuk lepas itu tadi? Maka, Indonesia sendiri menciptakan arsitektur anti-kolonial. Diketahui bahwa arsitektur kolonial itu memiliki ciri khas yakni mendominasi atau menggunakan unsur-unsur arsitektur vertikal dan horizontal. Semua bentuk-bentuknya dari jendela, pintu, bentuk bangunan sendiri itu sangat didominasi oleh vertikal dan horizontal. Maka saat itu arsitektur jengki muncul dengan bentuk yang lebih unik seperti fasad depan yang miring seperti ini, kemudian adanya atap yang miring, berselisih sehingga membentuk roster, dan bentuk-bentuk lainnya yang tidak vertikal atau horizontal. Bisa dilihat pada gambar ini ya, perbedaan pada arsitektur kolonial dan arsitektur jengki. Kemudian, Wisma Kilang ini sendiri merupakan bangunan yang memiliki gaya arsitektur jengki pada waktu itu.
salah satu bangunan yang tersisa walaupun waktu itu Balikpapan mengalami atau bencana pengaboman. Untuk bentuk atap lana, meskipun arsitektur Jengki ini memiliki kesan pemberontak arsitektur atau anti kolonial, meskipun begitu, bentuk atap lana ini masih mempertimbangkan elemen iklim Indonesia yang tropis. Maka waktu itu arsitektur pada zaman itu tetap memperhatikan segi arsitekturnya sehingga walaupun bentuk ini unik, masih bisa atau cocok dengan iklim dan keadaan Indonesia. Kemudian untuk teras dengan kanopi, nah biasanya banyak rumah-rumah waktu itu memang dengan teras-teras seperti ini. Saat itu bangsawan Belanda menggunakan teras tersebut untuk menikmati roti di teras, beratapkan kanopi sambil memandang bentangan pantai. Tak sedikit memang rumah-rumah saat itu pada tahun 1950 sampai 1965 yang memiliki teras maju dari rumahnya seperti itu untuk kumpul-kumpul. Ini tidak lepas dari budaya kita ya yang suka bersosialisasi, bertamu kepada rumah-rumah. Setelah penjelasan latar historis oleh teman saya akan melanjutkannya dengan konsep kosmologi dan simbolis arsitektur Jengki yang tergambarkan pada Wisma Kilang di Balikpapan. Yang pertama adalah arsitektur Jengki yang menggambarkan filosofi identitas dan simbol gaya hidup masyarakat Indonesia yang akhirnya telah lepas dari penjajahan masa Jepang maupun masa kolonial Belanda. Arsitektur Jengki ini menggambarkan semangat baru dan semangat membebaskan diri dari pengaruh penjajah. Nah, Wisma Kilang ini menganut sistem arsitektur Jengki yang tampilannya sangat berbeda dengan arsitektur masa Belanda modern, karena arsitektur Jengki ini cenderung menggunakan bentuk-bentuk yang bebas, tidak seperti arsitektur masa Belanda modern yang kebanyakan menggunakan bentuk-bentuk geometris yang simetris. Kemudian yang kedua adalah filosofi elemen bagian atap berbentuk miring setengah plana. Selain mengacu pada filosofi kemerdekaan dari bentuk-bentuk geometris yang banyak dipakai oleh arsitektur modern Belanda, bentuk atap miring setengah plana pada Wisma Kilang ini juga memungkinkan optimalnya aliran udara yang masuk dan keluar bangunan sebagai ventilasi. Kemudian pada atap ini juga dipasang jalusi atau kisi-kisi sepanjang atap bangunannya yang selain jadi aliran ventilasi juga menjadi ekspresi estetika dari arsitektur Jengki tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengekspresian gaya Jengki pada bagian badan bangunan Wisma Kilang. Pada bagian badan Wisma Kilang, pengekspresian arsitektur Jengki ini terlihat dan digambarkan melalui dinding balkon yang berbentuk miring. Hal ini mendukung filosofi kemerdekaan dari bentuk dan memiliki nilai fungsional tersendiri karena bisa melindungi balkon dari sengatan sinar matahari secara langsung dan juga melindungi balkon agar tidak terkena hujan secara langsung. Nah, pada dinding miring tersebut juga terdapat kisi-kisi ataupun jalusi yang juga bisa menjadi salah satu bentuk pengekspresian estetika dari arsitektur Jengki tersebut. Nah, elemen pengekspresian kebebasan geometri khas arsitektur Jengki juga tergambar pada dinding bagian samping bangunan, di mana dinding tersebut dipasangkan batu-batu alam yang bentuknya tidak sama atau tidak simetris. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu bentuk pengekspresian kemerdekaan bentuk yang dianut oleh arsitektur Jengki. Perkenalkan, di sini saya Rania ingin menjelaskan tentang prinsip rancangan Wisma Kilang di Balikpapan. Prinsip rancangan pada Wisma ini ada 7, yaitu kesatuan, keseimbangan, proporsi, skala irama, dominasi, dan kontras. Yang pertama itu kesatuan. Wisma Kilang ini memiliki satu kesatuan antara objek bangunan yang saling berhubungan dan menyatu satu sama lain, yaitu ornamen pada atap, balkon, dan lain-lain menjadi satu kesatuan sehingga menciptakan
Unity. Lalu di sini ada keseimbangan. Nah, pada Wisma Kilang ini keseimbangannya terlihat sangat asimetris karena penataan sengaja dibuat tidak seimbang dengan menitik beratkan kontras pada salah satu titik, yaitu pada balkon dan kanopi atas. Yang ketiga ada proporsi. Wisma Kilang ini memiliki proporsi yang tidak proporsional karena bisa dilihat di bagian atap, yaitu ketinggian pada patahan atapnya tidak seimbang, sehingga menciptakan patahan-patahan yang terlihat berbeda. Lalu ada skala. Skala yang dibuat pada Wisma ini adalah skala yang normal, karena pada pemasangan pintu dan jendela yang mengikuti standar. Kemudian di sini ada irama. Irama pada Wisma Kilang ini terbilang irama yang statis karena diwujudkan dalam bentuk dan dimensi yang sama pada semua unit bangunan, karena Wisma ini memiliki 6 unit dan semuanya masing-masing itu memiliki bentuk yang sama. Lalu ada dominasi dan kontras. Pada Wisma Kilang ini, dominasi dan kontrasnya terletak pada bagian atap dan balkon bangunan, sehingga menciptakan point of interest yang terbilang cukup unik karena balkonnya berbentuk seperti segi 5 ya. Kemudian di sini ada asas perancangan. Asas perancangan pada Wisma Kilang ini ada 6, yaitu perulangan, similaritas, anomali, struktur, gradasi, dan tekstur. Yang pertama itu ada perulangan. Perulangan ini terjadi pada bentuk gaya atap yang miring dan juga pada peletakan jendela. Kemudian similaritas. Kesamaannya terletak pada bentuk atap yang sengaja dibuat miring. Lalu, anomali atau keanehan terlihat pada bentuk balkon yang unik, dilengkapi dengan kisi-kisi pada bagian dindingnya. Kemudian di sini ada struktur. Struktur pada Wisma ini adalah struktur kombinasi kolom bulat yang dinamis khas kolonial, serta kolom segi 4 di bagian dalam bangunannya. Kemudian di sini ada gradasi. Gradasi ini terletak pada dimensi atap yang sengaja dibuat berbeda dengan memainkan ketinggian atap. Lalu di sini ada tekstur. Tekstur yang dipakai pada Wisma ini adalah motif acak pada elemen batu alam di sisi bagian samping dinding bangunan Wisma ini. Kemudian selanjutnya adalah prinsip penataan fungsi dan ruang pada Wisma Kilang di Balikpapan. Area ini dibagi menjadi 3 area ruang. Pada lantai 1 itu terdiri dari servis area, ruang semi privat, dan juga ruang multifungsi yang merupakan area publik. Yang pertama adalah area multifungsi, yaitu adalah teras depan dan juga ruang tamu pada Wisma Kilang yang merupakan area publik. Karena sebagai akses masuk bagi pengunjung, juga sebagai area lalu lalang dan juga area penerimaan tamu, sehingga area ini bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah area kamar mandi atau WC yang berbatasan dengan area servis, merupakan area semi privat karena bersifat umum bagi pengunjung dan dapat diakses secara bebas, berbatasan langsung dengan ruang multifungsi dan dibatasi dengan tangga yang dibangun dari besi baja yang kuat dan kokoh. Kemudian masih pada area lantai 1 terdapat servis area dan dapur yang memiliki pembatas dengan ruang multifungsi berupa dinding beton yang memungkinkan area tersebut menjadi area privat dan tidak dapat terjangkau oleh pengunjung karena area dapur dan servis area hanya dapat diakses oleh petugas dan juga karyawan yang bekerja di Wisma Kilang tersebut. Sementara pada lantai 2 bangunan merupakan area privat karena merupakan ruangan penginapan terdiri dari 3 kamar untuk pengunjung dan juga area balkon.
Namun area balkon ini merupakan area semi privat karena hanya bisa diakses oleh pengunjung yang menginap pada wisma tersebut, namun tidak memiliki pembatas antara balkon dari satu kamar ke balkon kamar lainnya. Dan yang terakhir itu ada sirkulasi pada Wisma Kilang Mandiri di Balikpapan. Wisma ini memiliki karawang dan jalusi yang diletakkan sengaja pada bangunan yang berfungsi sebagai ventilasi untuk pergantian udara secara alami, sehingga udara masuk melalui jalusi ini kemudian keluar melalui sisi bagian yang lain pada bangunan ini. Tetapi karawang yang sekarang ini penggunaannya tidak lagi dipahami sebagai sebuah fungsi, melainkan untuk menghadirkan estetika baru sebuah bangunan. Contohnya pada bangunan minimalis yang sekarang banyak